Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, waktu Middle East dan sekitarnya. Saat ini jam sudah menunjukkan jam 9.30 waktu Abu Dhabi, dan di Saudi selisihnya hanya 1 jam. Tapi di luar suhu sudah cukup panas, yaitu sudah mencapai 37 derajat. Ya. Nanti biasanya bisa nyampe 47 derajat di sekitar jam 1. Ya. Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad dalam acara Ngobrol Santai dengan perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, kali ini tamu kita yang spesial adalah Mas Satya Putra Lencana dari Saudi Arabia. Apa kabar Mas Satya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, siap diskusi ya Mas dengan Siap, saya siap. bagi manfaat untuk teman-teman yang di Indonesia. Ya, izinkan saya untuk menyapa para sahabat perawat Indonesia, khususnya yang berminat bekerja di luar negeri. Selamat siang untuk para sahabat, di mana saja berada. Salam sehat dan tetap semangat melayani masyarakat. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat sejahtera selalu. Ya, dalam diskusi kali ini kita akan membahas beberapa kasus tentang tenaga perawat di Indonesia yang bermasalah di negara tujuan. Ya, ada beberapa kasus yang terjadi di Saudi Arabia, juga di UAE dan di Kuwait. Nanti kita akan jelaskan. Ya, jadi tujuan dari program ini adalah diharapkan setelah menonton obrolan ini, diskusi ini, teman-teman yang mau berangkat ke Kuwait, ke Saudi atau kemanapun bisa lebih paham bagaimana proses yang benar untuk bekerja di luar negeri, sehingga diharapkan bertambah wawasan dan bisa memilih PJTKI yang tepat dan tidak menemui permasalahan yang berarti di negara tujuan. Nah, itu tujuan kami. Jadi kita berbagi pengalaman, ya, pengalaman yang baik untuk memotivasi teman-teman, pengalaman yang buruk untuk pelajaran dan perbaikan di masa depan. Ya, saya kira itu jelas. Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu tentang siapa Mas Satya Putra Lencana. Beliau sekarang berada di Saudi Arabia sebagai staff nurse di Ilat Sudair Medical Center di Riyadh, tepatnya Saudi Arabia. Dia juga punya pengalaman bekerja di Semarang di Rumah Sakit Umum KRMT Wongsonegoro. Beliau juga sebagai perawat di Klinik Pratama Atura 2 Yogyakarta. Yaitu CV singkatnya beliau, nanti beliau bisa menambahkan sendiri. Oh ya, sebagai latar belakang permasalahan saya akan ceritakan dulu ya tentang beberapa kasus yang terjadi di Saudi Arabia. Yang pertama, ya ini yang terbaru. Ini saya juga mengutip dari postingannya Mas Satya di Facebook. Ada beberapa perawat yang baru berangkat ke Saudi dan sekarang sudah sampai di Saudi, mungkin sudah sekitar 2 bulan. Ternyata mereka tidak bisa memulai bekerja karena dokumen yang belum lengkap dan mungkin juga karena belum punya license, belum lulus prometrik. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kasus ini setahun yang lalu, ini pengalaman dari saya sendiri dan yang membantu memberangkatkan mereka. Ada 6 orang perawat di Indonesia berangkat ke Uni Emirat Arab, tapi ada 2 orang yang data flow-nya setelah sampai sini ternyata negatif. Jadi akhirnya mereka tidak bisa bekerja di sini dan dipulangkan. Iya. Itu kasus yang kedua. Dan kasus yang ketiga ini udah beberapa tahun yang lalu di Kuwait gitu ya. Ada mungkin sempat heboh juga di berita-berita kalau Mas Satya membaca ya. Ada sekitar mungkin lebih dari 30-an orang itu perawat Indonesia di Kuwait yang sudah lama bekerja di situ. Ternyata pemerintah Kuwait itu ingin mengupgrade data itu ya. Nah, saat itu mereka melaksanakan pengecekan atau verifikasi ijazah.
Nah, sebagian dari perawat yang sudah lama di situ ternyata ijazahnya tidak terverifikasi dengan baik, hingga akhirnya tidak diakui oleh Ministry of Education. Nah, ini berefek mereka ada sebagian yang diterminasi. Ada yang sebagian masih bekerja sampai sekarang, tapi katanya nanti tidak akan mendapat pesangon. Nah, itu sekilas beberapa kasus yang ada dan melatar belakangi diskusi kita hari ini. Ya, oke, siap Mas Satya Siap, ya, Pak. langsung aja untuk Lain pertanyaan batin siap. pertama. Oke. Nah, Mas, untuk menghindari terjadinya kasus tersebut yang berulang dan memberi kesan dan pengalaman yang baik untuk para perawat Indonesia yang mau bekerja di luar negeri, sebetulnya dokumen apa sajakah yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke Saudi, Mas? At least dokumen yang harus dipersiapkan pertama ijazah terakhir, baik diploma atau S1 beserta transkripnya, kemudian ijazah SMA beserta transkripnya, kemudian pengalaman kerja atau COI, kemudian STR, paspor, itu hal-hal yang pokok. Selain nanti ada izin orang tua, kemudian dan sebagainya itu yang diperlukan hanya di Indonesia. Cuman yang pokok yang tadi itu, dan itu semuanya ditranslate kecuali paspor. Dan beberapa dokumen itu memang diperlukan baik dari proses di Indonesia untuk legalisasi di Kemenlu, Kemendikbud, kemudian Kemristek Dikti, kemudian untuk listem di Kedubes Saudi atau mungkin ke Qatar, tergantung negara tujuan. Kemudian dokumen itu juga dibutuhkan untuk verifikasi oleh data flow yang nantinya itu diperlukan untuk syarat prometrik di Saudi atau negara tujuan. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi sebelum berangkat ke Saudi atau kemanapun, nomor satu STR, kemudian ijazah terakhir keperawatan beserta nilainya, kemudian ijazah SMA, kemudian surat pengalaman kerja. Dan itu yang pokok ya, nanti ada tambahan lain-lain. Dan paspor dan sebagainya. Paspor dan lain-lain. Nah, itu yang pokok yang harus ditranslate, harus diterjemahkan ke penerjemah yang resmi dan dilegalisasi di Kemenlu dan kedutaan di Saudi juga yang berada di Jakarta, di Indonesia. Itu betul, yang paling pokok. Jadi teman-teman yang mau ke sini, yang mau ke Saudi atau kemanapun, itu ijazah yang harus dokumen yang harus dipersiapkan, ya, karena itu juga sebagai syarat untuk mengikuti tes prometrik ya yang ada di Saudi, dan itu akan diverifikasi oleh data flow. Oke, selanjutnya Mas. Nah, bagaimana itu biar dokumen kita diterima? Itu enaknya kita melakukan sendiri atau kita pasrahkan ke agensi yang bisa memproses penerjemah dan atestasinya semuanya itu. Enaknya gimana? Gini Pak, jadi kita lihat dari level ujian prometrik ini kan sebenarnya internasional. Jadi otomatis semuanya full English dan computerized gitu. Jadi semuanya online. Berbeda dengan hukum di Indonesia yang biasanya daftarnya didaftarkan oleh kampus langsung. Gitu. Dalam hal ini sebenarnya ada dua perbedaan. Biasanya ada teman-teman yang didaftarkan atau dibantu oleh user, oleh perusahaan atau rumah sakit atau kliniknya. Ada juga yang proses sendiri. Nah, ditarik kesimpulannya dari proses-proses ini memang banyak hal-hal yang kesalahan teknis atau misalkan nanti salah klik, misalkan biasanya kan ada nama-nama kampus yang belum muncul Pak di data flow. Nah, itu ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya itu bisa diantisipasi gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru daftar dan mungkin proses sendiri itu riskan gitu. Jadi ada proses pembayaran lagi dan pembayaran lagi ketika nanti sudah diverifikasi, kemudian harus edit lagi dan sebagainya, revisi, bayar lagi, dan itu nggak sedikit. Jadi sebaiknya kalau memang ada agensi atau orang kenalan yang memang verified dan memang kredibel, bisa dipercaya, ya alhamdulillah, selebih baiknya minta bantuan mereka.
Cuman untuk teman-teman yang mungkin dari dari sisi kemampuan finansial atau sebagainya, atau ingin belajar sekalian, mau proses sendiri, monggo. Cuman ya perlu konsultasi sebaiknya gitu, dengan teman-teman yang sudah pernah berproses sendiri minimal, untuk menghindari hal-hal kesalahan itu, Pak. Gitu. Karena Oh, ya banyak ya kampus-kampus ini yang belum. tentang data flow ya ini ya, udah langsung data flow. Iya, secara umum Pak Oke, gitu. sebelum lebih jauh ke situ, karena banyak Sebaik, teman-teman Mas yang belum tahu tentang data flow, data flow itu gitu. apa, mohon dijelaskan dulu ya. Jadi ya tadi saya kira udah jelas yang proses legalisasi di Indonesia itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke data flow. Mungkin dijelaskan dulu Mas, data flow itu apa? Ya. Oh ya. Terus nanti Data prosesnya flow, gimana? Ya. ya, sebenarnya data flow itu adalah perusahaan pihak ketiga di mana dia bekerja sama dengan berbagai user di negara Saudi atau mungkin di UAE dan sebagainya, yang bertugas sebagai verifikator berkas-berkas kita. Siapapun tenaga kerja asing profesional itu diverifikasi berkasnya, baik itu ijazah, STR-nya, kemudian pengalaman kerja, itu diverifikasi supaya nanti valid saat di promote atau disubmit untuk ujian prometrik di negara tujuan. Verifikasi data flow itu sendiri kan pusatnya kalau nggak salah di Abu Dhabi atau di Emirat Arab ya, dan itu Ya. cabangnya di mana-mana gitu. Di Indonesia, di Jakarta, dan di berbagai negara ada insya Allah. Dan mereka tugasnya itu Pak, sebagai verifikator berkas. Badan Oke. pihak ketiga. Ya, oke. Saya ulangi lagi biar jelas bahwa data flow itu tugasnya sebagai verifikator dokumen-dokumen yang akan kita masukkan sebagai syarat untuk ujian prometrik ya. Jadi ijazah Betul. Anda, kemudian pengalaman kerja Anda, semuanya akan diverifikasi oleh mereka. Bagaimana mereka memverifikasi? Mereka akan telepon langsung ke institusi yang bersangkutan. Betul. Kalau ijazah ya ke universitas mana, kalau pengalaman kerja ke rumah sakit mana, mereka akan langsung telepon kayak gitu. Jadi pengalaman dari teman-teman ini banyak ternyata institusi di Indonesia itu belum tahu tentang data flow itu, Mas. Jadi Betul Pak. Betul. jadinya Banyak. gimana? Kalau pas mereka ditelepon mau verifikasi, loh ini siapa ini? Data flow itu apa? Nggak tahu. Jadi hasilnya malah merugikan teman-teman, jadi hasilnya negatif kayak gitu. Nah, ini juga nanti ada sesi khusus sharing tentang data flow biar institusi pendidikan atau rumah sakit di Indonesia familiar dengan apa itu data flow. Ya. Begitu ya. Oke. Jadi Ya Pak, data betul. flow Boleh bisa nambahin Pak? sendiri. Ya, silakan. Sebenarnya kesalahan yang paling sering terjadi pada saat verifikasi adalah pertama misalkan verifikasi pengalaman kerja, misalkan di pengalaman kerja itu nggak ada nomor telepon, seperti di ini Pak, di apa namanya, di kasus-kasus teman-teman yang saya bantu nggak ada nomor teleponnya, bahkan email pun nggak ada. Otomatis dari data flow harus verifikasi secara manual, kirim berkas. Dan punya saya seperti itu Pak, dulu emailnya nggak ada, sedangkan mereka butuh konfirmasi via email. Akhirnya dikirimlah datang data berkas dari data flow datang ke rumah sakit. Saya dihubungin oleh pihak rumah sakit. Kemudian Mas ini punya kesampaian gitu. Ini benar ini nih. Nah untungnya dia nanya juga gitu. Ada komunikasi. Akhirnya langsung diverifikasi dikirim balik ke Jakarta. Seharusnya lebih mudahnya itu kopinya ada emailnya. Jadi mereka bisa online dan bisa cepat diverifikasi, dikonfirm. Lagi-lagi di lapangan memang nggak semua paham data flow gitu Pak. Yang pemberi Ya kampus ini juga seperti itu. bagus juga ini. Ya, surat pengalaman kerja harusnya kan ada alamat kantor yang telepon dan nomor email yang menerbitkan gitu ya. Kok bisa nggak ada gitu ya? Atau itu zaman dulu Mas? Zaman dahulu kala Masih itu? Pak. Sampai sekarang masih. Makanya saya sempat kemarin nulis surat terbuka itu untuk semua penyedia lapangan kerja, khususnya tenaga kesehatan dan kampus-kampus, bahwa ini kondisi yang kita butuhkan sekarang yang terjadi. Tolong mulai diperbaiki, cantumkan email, nomor telepon gitu Pak.
yang paling sering terjadi. Oke, ya, oke. Sekarang biar jelas, walaupun tadi udah disinggung sedikit, saya akan tanya bagaimana mengurusnya data flow ini, bisa sendiri atau pakai agensi, dan enaknya seperti apa? Silakan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk teman-teman yang baru karena masih awam ya, data flow itu apa dan sebagainya. Bahkan Prometheus pun belum tahu mungkin seperti saya dulu. Lebih baiknya cari informasi dulu gitu. Kalau memang menemukan senior-senior atau orang-orang yang bisa dipercaya bisa membantu mengurus data flow, silakan konsultasi. Silakan minta bantuan mereka. Itu lebih aman. Cuman kalau memang teman-teman mau belajar sekalian, mau supaya bisa ngebantu teman-teman yang lain juga nantinya, ya boleh, monggo. Cuman saran saya tetap ada komunikasi supaya ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi itu dihindari. Karena data flow ini jujur dia riskan gitu. Jadi semuanya serba online, computerized, dan salah klik aja udah nggak bisa mundur gitu. Artinya ketika nanti sudah proses akhir kemudian ditolak atau diskrepensi atau rejected, ya kita harus mulai dari awal gitu. Langkah-langkah itu sebenarnya itu bisa dihindari. Gitu. Yang mungkin bisa dihindari di tengah-tengah. Makanya harus tetap konsultasi mungkin dengan PPNI-nya atau mungkin dengan senior-senior yang sudah pernah bantu orang atau beberapa orang yang mungkin dipercayalah dari saran-saran teman-teman, ya tetap konsultasi untuk menghindari itu. Atau mungkin diperbantukan sekalian atau minta bantuan sekalian secara sepenuh, teman-teman nanti dibantu follow up aja itu lebih aman. Karena nggak murah sih Pak biayanya. Nah, cara cari bantuan teman-teman kemana ini? Kan nggak ada yang tahu nih. Lewat mana? Oh gitu. Kalau di Saudi, saya dan teman-teman tim namanya ada DSA, kita bangun sebuah komunitas dan ada websitenya juga, ada YouTube-nya juga, ada Telegramnya juga. Nah, teman-teman nanti bisa komunikasi di situ berbagai hal. Nah, untuk khusus data flow sampai memari sampai Prometric, kita ada tim khusus yang membantu itu di belakang. Bisa via WhatsApp, via telepon biasa sesama Saudi, misalkan yang udah di Saudi atau masih di Indonesia, bisa. Nanti akan kita pandu secara one by one, step by step, hal-hal apa saja yang harusnya dipenuhi, termasuk dari berkas, kemudian kelengkapan berkas, kemudian cara untuk men-scanningnya, bagaimana yang baik. Soalnya 90% gagal itu karena scan-nya nggak bagus. Logo yang buram dikit aja ngeblur itu ditolak. Makanya hal-hal seperti itu sebenarnya cuma difoto pakai handphone juga. Ya, dan yang lebih parahnya banyak yang nggak paham scan. Mohon maaf ya, bukannya merendahkan atau gimana, di foto saja, kemudian itu pakai aplikasi scanner. Jadi iya. hasilnya seolah-olah di scan, padahal hasilnya ya miring kayak foto biasa gitu. Itu yang harusnya dihindari. Jadi kesimpulannya tetap konsultasi, kemudian kalau memang ada teman-teman, insya Allah kita bantu dari DSA, siap bantu itu untuk verifikasi itu. Dan kita nggak men-charge harus seperti apa di akhir. Yang penting teman-teman sekarang fokusnya adalah lulus Prometric, karena motivasi kita teman-teman nakes di Indonesia gitu yang ke luar negeri bisa membangun nama bangsa dengan Prometric ini minimal. Oke, ini jadi nanti bisa dicek ya di link deskripsi, nanti ada link WhatsApp-nya apa, Telegramnya apa ya Mas ya? Ya, silakan nanti dicek untuk teman-teman yang berminat untuk yang ke Saudi, Mas Satya siap membantu. Ya. Oke, jadi setelah kita beres tentang data flow ya, baru kita bisa mendaftar untuk ujian Prometric. Nah, ya. Apa sih Mas ujian Prometric itu? Bisa dijelaskan dulu mungkin. Ujian Prometric itu anggaplah UKOM gitu. Kalau di Indonesia anggaplah ujian kompetensi gitu. Cuman Prometric ini adalah ujian profesionalitas yang sebenarnya ditarik ke belakang itu nggak cuma buat nakes, tapi semua mau dari anggota, engineer semuanya ada Prometric. Bahkan di Jepang pun ada Prometric. Ditarik khusus lebih khusus Prometric di Saudi, yakni seperti di Indonesia uji UKOM yang khusus diselenggarakan oleh Ministry of Health atau Kementerian Kesehatan
di bawah naungan Saudi Council di sini, di mana dia untuk proses verifikasi kompetensi kita supaya kita itu bisa secara administrasi terdaftar di Kementerian Kesehatan di Saudi atau mungkin di Kuwait atau di Dubai gitu. Dan itu memang sangat-sangat dibutuhkan, terutama untuk sekarang ini banyak eranya Saudisasi, kemudian banyak bursa kerja anak muda yang lebih booming, lebih banyak, dan otomatis saingan kita lebih ketat dengan anak putra bangsa kerajaan di sini. Dan kita perlu adanya kompetensi itu. Ujian ini adalah ujian yang full English dan termasuk masih berkaitan dengan data flow, kemudian ada Mumaris, kemudian sampai dengan Prometric ini sendiri yang saling berkaitan dan berurutan, yang teman-teman harus pahami dan persiapkan. Alangkah lebih baiknya dipelajari dulu di Indonesia. Nah, untuk soal-soalnya kita juga ada di Telegram. Ya, buat teman-teman yang butuh bisa di-download aja gratis, gitu Pak. Untuk di Saudi. Oke, ya. Terima kasih ya. Jadi ini terima kasih sekali untuk Mas Setia yang udah sharing banyak tentang soal-soal latihan. Saya juga sekarang Mas di YouTube saya itu saya upload video-video tentang contoh-contoh tes Prometric. Khususnya di Abu Dhabi, ya. Cuma saya lihat hampir sama juga dengan di Saudi, di Qatar. Itu soalnya standar lah. Jadi mirip-mirip. Kalau teman-teman mau belajar juga silakan klik di channel saya, tulis aja di search tes Prometric Saudi atau UAE, nanti keluar di situ. Oh iya. Ya. Siap. Jadi teman-teman yang ke UAE itu Pak Imam panutan banget. Beliau emang khusus fokus di situ. Termasuk website-nya ya Pak. Oke, ya. Terus tadi itu sempat disinggung bahasa Inggris itu ya. Jadi untuk bisa lulus tes Prometric itu berarti kita harus mempersiapkan bahasa Inggris. Betul seperti itu? Betul. Atau gimana? Betul Pak. Absolutely correct. Betul. Bukan bahasa Arab ya? Bahasa Arab boleh, cuman pada faktanya di realitas memang bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia itu nggak semuanya nyambung gitu. Ketika di sini kan pakai bahasa Amiyah, di Indonesia pakai bahasa Fusha, bahasa original. Jadi tetap nanti ada proses belajar lagi sedikit demi sedikit. Yang paling pokok bahasa Inggris Pak, karena itu juga kepake untuk komunikasi sesama staff. Kemudian untuk ujian Prometric tentu itu kita butuh bahasa Inggris at least gitu. Kalau boleh tahu kira-kira itu standar IELTS atau TOEFL berapa itu biar bisa lulus Prometric? Meskipun belum sebagai persyaratan di sini, cuman ya teman-teman minimal bisa mencapai 500 TOEFL. Itu supaya teman-teman bisa mengukur diri, saya udah siap belum bahasa Inggrisnya gitu. Jujur dulu saja sebelum kesini, meskipun saya tahu syaratnya nggak ada TOEFL atau apa, saya tes juga karena mengukur diri, gitu. Ngetes diri sendiri. Siap belum? Gitu. Oke, ya. Tes Prometric untuk yang ke Saudi itu bisa di Indonesia atau harus ke Saudi dulu, Mas? Alhamdulillah sekarang bisa Pak di Jakarta. Di Indonesia bisa di Gedung Imperium di IMF atau apa saya lupa namanya. Kemarin ada teman kita yang lulus juga di sana. Jadi prosesnya memang beliau proses murni di Indonesia, upload submitnya di Indonesia, dan ujian juga di sana. Gitu. Ya, hampir sama soal kontennya. Oke, ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Saudi, ya lebih amannya itu tes di Indonesia dulu ya, sampai lulus baru berangkat. Ya. Betul, betul Pak. Karena Anda berangkat dengan membawa sertifikat kelulusan itu lebih aman dan gajinya juga lebih banyak dibandingkan yang belum lulus atau tidak lulus atau tidak punya sertifikat Prometric, gitu kan? Betul banget. Dan sekarang itu benar banyak user yang minta perawat Indonesia, cuman mereka mintanya yang sudah punya license. Artinya teman-teman sekarang harus mulai memperhatikan kebutuhan di lapangan seperti ini sekarang. Jadi
ini ada peluang bagus, silakan coba untuk apply ujian di Jakarta. Ketika sudah punya itu, mau berapa umurnya itu nggak masalah sekarang. Yang penting ada license-nya. User di sini ya Pak, di Saudi sekarang butuh langsung ada prometrik itu mereka mintain. Ketika ada itu, peluang diterimanya itu udah 90%. Udah nggak banyak ini. Ya, itu jadi dimanapun ya, seperti di Indonesia juga, sekarang untuk bisa bekerja kan harus lulus Ukom dulu gitu ya. Nah, sama Betul Pak. di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Saudi Arabia mensyaratkan seperti itu. Jadi harus lulus Ukom ala Saudi gitu ya. Namanya prometrik. Ya, oke. Ya. Sementara ini negara yang belum mensyaratkan prometrik itu hanya Kuwait ya, tapi mereka ancang-ancang mau ke sana gitu. Oke. Baik. Ya. Bayarnya berapa, Mas? Bayar yang dari Prometrik. data flow. Prometrik. Prometriknya aja atau Ya. secara total. Kalau dirinci sebenarnya proses prometrik itu ada 3 tahap besar garis besarnya. Ada data flow dulu, ada Mumaris Plus, dan baru ujian prometrik. Ini kalau yang di Saudi Pak, gitu. Kalau yang di negara lain saya mohon maaf nggak paham. Jadi kalau di data flow kira-kira itu butuh dana 3,5 lah, 3,6 juta dirupiahkan. Untuk data flow 3,5 juta. Oke. Sekitar itu. Kemudian di Mumaris itu sekitar 600 real, itu kalau dimisahkan berapa? Sekitar 2 jutaan ya. Untuk bayar ujiannya sekitar 2 juta. Oke. Ya, 2,4 mungkin. Oke. Sekitar itu untuk Mumaris. Nah, nanti setelah Mumaris, nanti dapat nomor eligibility number untuk apply prometrik. Nah, prometriknya itu sekitar 900 real. Tes prometriknya bayar lagi 900 real. Iya. Jadi keseluruhan ya agak berat sih Pak, memang dipikir. Agak berat ya, agak berat memang. Ya karena memang kita mau apply-nya ke luar negeri kan otomatis syarat-syaratnya agak tinggi juga. Gitu. Masih lebih rendah di Indonesia. Gitu. Banyak tantangannya, banyak. Iya. Menurut saya challenge yang harus teman-teman lewatin gitu, hadapin. Gitu, harus bisa. Ini semua bayar sendiri atau perusahaan yang bayarin? Pada dasarnya itu semua kita yang bayar sendiri gitu. Cuma nanti teman-teman yang beruntung yang sampai sini itu ada namanya sistem gaji, potong gaji. Jadi nanti di cut atau di deduction salary udah sampai sini per bulan dipotong. Untuk biaya pertama di cover oleh perusahaan atau rumah sakit. Cuman teman-teman yang memang apply dari Jakarta di Indonesia ya otomatis memang harus siap dana itu untuk bayar langsung. Dan rata-rata sih sekarang pembayarannya masih butuh kartu kredit gitu ya. Semoga sih nanti ada solusi lain dan bisa dimodify di Jakarta itu buat teman-teman supaya lebih mudah itu. Kan nggak semua punya kartu kredit gitu. Atau mungkin minta bantuan orang pun kan jarang. Oke. Atau mungkin minta bantuan orang yang di Saudi misalkan atau senior-senior di Saudi untuk bantu nanti diganti. Nah, itu salah satu langkah untuk memudahkan. Oke, ya. Saya ulangi lagi, data flow 3,5 juta, kemudian pendaftaran di Mumaris 600 real atau sekitar 2,4 juta, kemudian juga untuk bayar tes prometriknya sendiri 900 real atau sekitar 3,6. 3,6. Ya. Ya, totalnya sekitar 10 mungkin ya Pak? Oh iya, berarti ini sekitar 10 juta dan itu mungkin kemungkinan bisa biaya sendiri atau mungkin bisa potong gaji kalau sudah di Saudi Arabia. Oke ya, jadi seperti itu untuk prosesnya. Oke. Oke, kembali lagi. Mungkin Mas bisa itu kasus yang kemarin diposting di Facebook mungkin bisa dijelaskan gimana tanpa menyebut nama kayak gitu itu prosesnya seperti apa? Jadi saya nggak akan menyebut nama. Jadi beliau ini perawat juga. Tadinya berproses dikirim ke Jeddah. Perempuan ya Pak ya, baru belum pernah ke Saudi.
Setelah sampai Jeddah, beberapa hari langsung ditransfer ke Madinah. Nah, sampai di sana, mudirnya atau manajernya itu bilang, kamu nggak bakalan bisa kerja, nggak saya izinin kerja sebelum kamu punya license, prometric license. Dan itu kaget, posisi kaget, dan dia nggak cuma sendiri gitu. Kemudian sampai sekarang dia belum bisa kerja. Terus saya nanya, gimana kamu bisa bertahan hidup? Maksudnya ya kebutuhan sehari-hari gimana? Ya ada uang makan aja per bulan itu berapa, 200 atau 300. Sementara kemarin dia konsultasi ke kami, itu ada masalah juga di pembarisnya. Jadi pertama seperti udah jatuh ketimpa tangga. Pertama sudah nggak boleh kerja karena harus promoter dulu. Kedua ada masalah di situ dan mudirnya nggak paham gitu, nggak bisa menyelesaikan itu. Akhirnya lah, ini konsultasi ke kami dan kami kaget kok. Yang bikin tercengang itu apakah nggak ada akad di awal perjanjian atau penjelasan bahwa harus punya license dulu terus bisa kerja gitu. Karena setahu saya sampai hari ini teman-teman tuh bisa kerja meskipun belum ada license bahkan gitu. Meskipun data flow-nya ditolak, tapi mereka bisa kerja. Cuman baru kaget ya, baru dengar pertama ini kok ada klinik yang tidak mengizinkan itu, gitu. Harus punya license langsung. Otomatis itu ada apa ya? Ada kayak kecolongan gitu, Pak. Kayak kecolongan. Dan sangat disayangkan. Saya berharap sih agensi yang merekrut atau teman-teman yang bantu mendatangkan beliau ke sini berusaha untuk komunikasi dengan user atau mungkin bagaimana caranya dibantu termasuk data flow-nya itu. Oke, ya, ya. Jadi ini pengalaman nyata adanya dan baru gitu ya. Jadi Baru, Pak. seperti sudah saya jelaskan dari awal, yaitu harus ada perjanjian yang jelas. Kalau berangkat kosongan itu nanti siapa yang mau membantu prometrik, perusahaannya atau sendiri atau gimana kalau belum punya license. Nah ini kita menuju ke masalah kontrak gitu ya yang ditanya tanda tangani ya. Nanti kalau kita nggak lulus bagaimana, bisa kerja enggak, atau dipulangkan itu harus jelas dulu ya. Ya, kemarin sempat saya confirm Pak, gimana nanti ketika nggak lulus. Karena kita nggak bisa memastikan nih, lulus langsung apa enggak gitu. Terus kamu nggak kerja dong kalau nggak lulus gitu. Ya, antara dua pilihan, antara mengulang atau dipulangkan. Jadi Pak dengernya gitu kayak gimana gitu ya. Kok sampai segininya gitu. Lantas kita kok kayak apa ya, kayak barang online yang gampang dipindahkan, gampang dipulangkan itu diretur. Jadi saya agak menolak banget secara pribadi. Ini juga termasuk profesi saya dan ini atas nama bangsa, saya nggak terima dengan seperti ini. Cuman lebih lagi kan memang saya berharap ada PPNI yang lebih peka, lebih sensitif untuk membantu teman-teman yang menghadapi masalah seperti ini. Ya, oke ya. Memang itu masih banyak kekurangan di sana sini dan masih banyak juga ketidaktahuan dari pihak yang memberangkatkan juga gitu ya. Karena Mas tahu ya, sekarang itu perawat-perawat yang berangkat itu bukan dari agen perekrutan yang khusus merawat memberangkatkan perawat. Itu biasanya masih numpang ke mana ke perusahaan kayak untuk asisten rumah tangga kayak gitu. Itu mereka masih sangat sedikit perawat-perawat yang terjun ke bisnis ini dan tahu seluk-beluk pengalaman kerja di luar negeri, berapa standar gajinya, syaratnya harus seperti apa, itu masih kurang. Ya. Nah, untuk saat ini saya sedang, walaupun saya belum berani terjun langsung, tapi saya sedang menjajaki. Saya ingin punya pengalaman sendiri, nanti bagaimana, nanti insya Allah ke depannya saya akan ngajak teman-teman gitulah untuk terjun, ayo kita membantu perawat-perawat Indonesia berangkatkan ke luar negeri kemana saja mereka mau kayak gitu, dan kita punya pengalaman ya seperti itu. Oke, terus juga seperti tadi dijelaskan juga, saya tahu ada beberapa tempat daerah terpencil di Saudi, mungkin di Jizan atau mana yang jauh,
itu mereka ada klinik-klinik yang berani mempekerjakan perawat tanpa license. Ya. Ya. Karena apa? Karena mereka Ministry of Health jarang yang ngecek ke sana juga. Nah, kemudian juga ada mungkin akreditasi atau ownernya takut kalau mungkin yang itu kasusnya itu mungkin kliniknya bagus, standarnya bagus, siapa saja yang bekerja di situ harus punya sertifikasi kayak gitu. Itu juga lain-lain kayak gitu. Ya. Nah, ini juga harus diperjelas di Indonesia seperti ini. Jadi tentang kontrak. Oke, Mas, kita masuk ke kontrak. Ya, apa saja sih yang perlu diperhatikan itu? Kalau kita mau tanda tangan kontrak, apa kita langsung tanda tangan aja nggak usah dibaca? Oh jangan Pak, harus dibaca dulu. Harus dibaca dulu Pak. Kan kontrak itu kalau nggak salah berbahasa Inggris, Indonesia dan Arab, bukan bahasa Inggris. Jadi lebih mudah kalau menurut saya dipahami. Hal-hal yang perlu dipahami teman-teman sebelum tekan kontrak adalah, of course jangan buru-buru ya, harus diperjelas pelan-pelan. Pertama gaji, otomatis. Dan gaji itu sebenarnya harus dipahami lebih lagi berapa standar gaji yang sebenarnya ada yang harusnya diterapkan atau kita dapatkan di Saudi itu berapa. Nah, teman-teman harus dapat informasi itu. Pertama gaji yang harus diperhatikan. Kedua, jam kerja selama sehari berapa jam, hari kerja selama seminggu berapa hari, kemudian hak cuti selama setahun. Misalkan secara internasional kan itu berlalu 21 hari atau per 2 tahun 42 hari gitu. Kemudian tiketingnya, tiket pesawat apakah di-provide oleh company, kemudian food allowance-nya, biaya makan berapa, itu harus diperhatikan. Dan kemarin saya sudah dikontak langsung dengan Pak Adnaker dari KBRI bahwa beliau juga punya inisiasi untuk mendesain ini, untuk range gajinya dari diploma sampai bachelor. Jadi mau yang pengalamannya sekian ada sendiri, pengalaman 2 tahun ada sendiri misalkan gitu. Kemudian food allowance juga mengikuti. Cuman yang paling mendasar itu basicnya berbeda. Nah itu mulai ditata, termasuk teman-teman yang mungkin ex-Saudi atau ex-Y dan sebagainya yang sudah punya license itu diatur lagi basicnya. Semoga nanti terwujud Pak dari Adnaker. Ya, jadi di dalam kontrak itu Anda harus jeli tentang berapa gaji yang akan diterima, kemudian allowance-nya berapa, dapat tiket atau enggak, cutinya berapa hari selama setahun, kapan bisa mengambil cuti kayak gitu, itu semuanya harus dibaca dengan jelas dan clear gitu ya. Dan termasuk mungkin kalau gagal tes prometrik bisa kerja di situ atau enggak, atau gimana, itu harusnya ada di situ ya. Paham? Seharusnya ada Pak, yang prometrik ini kayaknya belum pernah. Nah, seharusnya ya, ada itu. Ini bisa diusulkan dan, juga. Ya. Termasuk teman-teman harus paham, misalkan nih mau tinggal di luar, itu sudah tercantum di situ. Misalkan tinggal di luar, itu disediakan 25% dari gaji pokok, itu uang dari company yang itu hak teman-teman bisa diterima untuk biaya tinggal di luar. Kalau misalkan memang di akomodasi yang disediakan nggak sesuai, atau mungkin keluarga datang kan kita harus dijual. Kemudian hal-hal mengenai sakit misalkan, itu juga tertulis di sana. Misalkan 3 bulan pertama sakit, apapun separah apapun, itu nggak boleh dipotong gaji. 3 bulan berikutnya, itu dipotong 26%. 3 bulan berikutnya lagi, 17%, nah baru nggak digaji. Itu memang ada prosedurnya. Ketika teman-teman kok paham jelas seperti ini, kok tiba-tiba nanti ada gertakan dari manajemen, oh kamu nggak bisa kerja nih, kamu saya potong gajinya. Nah teman-teman paham, minimal bisa ngomong, ini kontrak saya udah jelas loh, kamu juga taken di sini gitu. Nanti bisa argumen gitu. Nah iya, jadi itulah perlunya memahami isi kontraknya. Tapi gimana mau berargumen kalau ngomongnya juga susah? Ya, kembali lagi ke bahasa Inggrisnya. Ya, jadi memang di mana-mana permasalahan yang utama termasuk ke Uni Emirat Arab adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman ya, saya tekankan setiap kali diskusi seperti ini, faktor bahasa itu yang sangat penting dan harus dipersiapkan ya. Untuk teman-teman yang masih mahasiswa, silakan bekerja dimanapun, pengalaman 2 tahun sambil belajar bahasa Inggris. Ya. Kalaupun mau ke Eropa, mereka juga harus punya bekal bahasa Inggris. Seperti ke Belanda,
harus TOEFL 500 juga bisa. Kemudian ke Jerman juga harus bisa bahasa Inggris juga, tapi walaupun nggak utama, kalau nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Belanda, at least bisa bahasa Inggris. Mereka pada bisa bahasa Inggris juga. Betul. Kemudian juga untuk ke Timur Tengah, dalam pikiran mereka itu banyak orang harus belajar bahasa Arab. Kalau saya bilang tidak perlu belajar bahasa Arab. Itu seperti itu. Kenapa? Orang Filipina mereka itu nggak tahu sama sekali bahasa Arab. Mereka datang belum tahu apa-apa, itu kosong, zero. Bukan Muslim juga, nggak bisa baca Quran, nggak apa kayak gitu. Mereka datang dan mereka akhirnya bisa. Tapi kelebihan mereka itu apa? Mereka bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kembali lagi nomor satu itu bahasa Inggris walaupun ke Arab. Iya. Tadi juga sempat disebutkan pelajaran yang kita pelajari saat di sekolah bahasa Arab juga agak beda, tapi at least kalau udah ada basicnya juga belajar bahasa amahnya lebih gampang, gitu ya. Betul, Pak. Itu poin-poin penting yang saya garis bawahi, saya catat. Karena bahasa Arab bisa learning by doing sebetulnya. Dan di sini kan kepakainya bukan bahasa original, bahasa amiyah yang entah dari bahasa India, bahasa Bangladesh, campur-campur Pakistani. Jadilah bahasa amiyah. Bahasa Arab yang pasaran. Oke ya, ini kayaknya udah lama gitu ya. Mungkin ada saran atau masukan Mas untuk teman-teman, pesan gitu ya, atau untuk PPNI atau untuk PJTKI, silakan untuk perbaikan pelayanan keberangkatan perawat Indonesia ke luar negeri. Ini saya pesan yang kemana dulu, Pak? Silakan kemana aja? Ke PPNI? Oke. Ke PPNI dan KBRI kalau mungkin nonton ya, mudah-mudahan nanti nonton YouTube-nya Pak Imam. Saya mohon dari PPNI ada inisiasi untuk pembentukan range gaji tadi supaya berstandar dan jelas gitu. Karena dengan demikian, dengan adanya kejelasan gaji, rentang gaji, teman-teman itu bisa aman, bisa disamaratakan, tidak ada ketentuan sosial di lapangan. Kemudian juga nanti berefek dengan user-user yang ada di Saudi itu sendiri. Jadi mereka kan pasti ada komunikasi antar owner satu dengan owner lain. Nah, mereka itu tidak seolah-olah menyamakan dengan yang lain. Oh, itu lebih rendah loh. Kamu bilang standarnya ternyata di sana bisa diterima lebih rendah. Nggak bisa. Kita harus sama rata. Dan ini sebaiknya dimulai dari DPLN, PPNI atau berkomunikasi dengan KBRI atau atas tenaga kerja. Nah, yang kedua, saya ingin dari PPNI itu sebenarnya bisa ada pelatihan, entah pelatihan atau apa, data flow kah, atau barisnya kah, atau gimana. Itu pelatihan yang aplikatif yang dibutuhkan langsung oleh anggota-anggota di lapangan. Yang terutama yaitu pelatihan formatik. Itu yang paling pokok sekarang kita butuhkan itu. At least menerbitkan buku panduan dan sebagainya itu bisa di-share, bisa dinikmatin teman-teman. Jadi bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain, termasuk saya sebagai anggota biasa yang baru gabung, Pak, belum lama gitu, belum terdaftar mungkin di sini. Dan untuk sarannya agensi atau teman-teman rekruter Indonesia, tolong jangan asal tebang pilih gitu terkait kandidat yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Kenapa? Karena mungkin ya ada anggapan bahwa setiap orang tuh punya atau bisa bersurvive terkait bahasa bisa dipelajari langsung. Ternyata hal itu nggak bisa digeneralisasikan secara umum. Gitu. Ada orang-orang yang daya tangkapnya memang sulit. Ada orang-orang yang memang langsung bisa gitu. Pas nyampe sini belajarnya cepat bisa. Cuman itu bukan jadi patokan, bukan jadi landasan kita bisa menyamakan dengan yang lain karena daya tangkap belajar orang-orang berbeda. Alangkah baiknya ada standar khusus seperti bukti tes TOEFL dan sebagainya itu untuk selaraskan itu, untuk menyaring biar teman-teman bahasa Inggrisnya cukuplah gitu, bisa siap bekerja di luar negeri, percakapannya cukup. Kemudian itu terkait bahasa, jadi jangan asal jangan asal rekrut gitu. Dan
eh, soal kejelasan tadi, untuk yang diberangkatkan, kalau bisa juga tolong diperjelas, sangat-sangat didetailkan untuk sistem pengurusannya, apakah bisa ujian Saudi atau enggak, bagaimana resikonya ketika belum lulus, atau ada data flow gitu. Apakah masih tetap bisa kerja dulu, atau mungkin bisa dulu dipindahkan ke cabangnya, seperti apa, itu harus jelas dan berharap sih tertulis di kontrak kerjanya. Ini juga secara khusus ditujukan untuk teman-teman kandidat yang ada di Indonesia. Lebih perhatikan lagi itu dan ditanyakan. Kemudian saran-saran buat teman-teman yang di Indonesia, sekarang alhamdulillah ada peluang bisa ujian prometrik di Jakarta. Meskipun agak mahal, cuman at least teman-teman sudah nggak harus ke Saudi dulu gitu kerja, kemudian harus nyampe sini dulu kemudian ujian gitu. Dan peluangnya justru lebih besar di Indonesia ketika teman-teman sudah mengantongi paper itu gitu, license itu lebih gampang diterima, lebih mudah. Karena sekarang banyak user kemarin dari rumah sakit apa ya, saya lupa, nggak saya sebutin, ada butuh 200 dan itu mintanya berlicense semua. Di sini juga di tempat saya bekerja butuh 5 orang atau sekitar 5 orang butuhnya berlicense semua. Meskipun itu cowok, karena jujur sampai sekarang visa cowok itu sulit. 1:100 mungkin ya Pak. Dan ini mungkin peluang yang harus dihadapi, gitu. Tantangan yang harus dilewati teman-teman Melners di Indonesia untuk bisa ke sini. Gitu. Silahkan berjuang dulu di Indonesia, dapat prometik, udah insya Allah nanti tinggal renew aja kok, sekali seumur hidup ujiannya. Itu mungkin Pak yang Oke, ya saya rangkum gitu ya. Coba rangkum masukan dari Mas Setia ya. Jadi at least ada kerjasama dari pihak KBRI setempat dan dengan PPNI dengan PJTKI itu mereka saling komunikasi gitu ya. betul. Sinkronisasi itu nanti kalau ada perawat masuk itu gajinya seperti ini, kontraknya harus standar seperti ini, dan betul. Ya ini semuanya harus didiskusikan dan KBRI, PPNI, PJTKI harus sepakat sehingga betul. Nanti kalau ada masalah jawabannya satu kata kayak gitu. Iya. Dan tidak bingung. Ya. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 yaitu tentang penting peran aktif PPNI ya sebagai organisasi profesi naungan perawat, ya itu harus aktif membantu perawat Indonesia yang pengen kerja ke luar negeri, memfasilitasi gitu ya, tentang termasuk tadi yang diusulkan yaitu pelatihan prometrik atau cara mengisi data flow atau apa, dengan merekrut teman-teman yang sudah punya pengalaman di luar negeri kayak gitu. Walaupun PPNI banyak yang tidak tahu, mereka cukup memfasilitasi dengan diskon biaya atau kan di sana ada anggaran kayak gitu. Ya. Nah, orang-orangnya yang ngisi orang-orang yang sudah pengalaman. Itu saya kira ini adalah usulan yang sangat bagus dan harus dipertimbangkan ya. Terus untuk khusus persiapan tes prometrik sendiri, saya sekarang sedang merintis gitu ya. Nanti saya akan mendirikan insya Allah Indonesian Review Center. Ya, untuk teman-teman perawat Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri harus ikut latihan ke situ dulu sehingga bisa menambah pengetahuan sehingga chance untuk lulus lebih besar lagi. Kita akan latihan tes prometrik, bagaimana sih hukum, apa saja yang ditanyakan, apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, kita akan ajarkan di sana, ya. Dan sekarang jalannya masih berliku gitu ya. Tapi saya sudah mulai secara online di video saya di channel ini juga channel yang sama ada playlist khusus membahas tes-tes prometrik. Udah dibaca dan ada jawabannya. Sengaja saya tidak menjelaskan, ya, biar dibaca orang India juga. Oh, orang India, iya, targetnya ya, orang yang lain itu. Soalnya kalau saya udah langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia nanti lingkupnya jadi kecil, Mas. Sementara orang Indonesia masih belum banyak yang tertarik.
view-nya sedikit. Nah, jadi saya Ya, betul. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nanti kita bisa lebih detail, bisa join atau gimana untuk ke yang Saudi mungkin bisa ke Mas Satya atau yang ke UAE bisa ke saya kayak gitu. Ini sebagai langkah awal lah, langkah kecil semampu kita untuk membantu perawat Indonesia. Ya, mungkin gitu ya kesimpulannya. Iya Pak. Ini Pak ada satu hal kasus yang Ya. mungkin perlu jadi perhatian khusus. Kemarin ada 2 orang nakes kita dipulangkan hanya karena Englishnya nggak bagus. Nah, ya itu. Ini Pak yang menurut saya yang sebenarnya itu hal sepele yang sebenarnya nggak perlu di ini. Cuman kenapa kok sampai dideportasi dan dipulangkan, itu kan satu hal yang memalukan dan apa ya, dan menyedihkan juga buat kita sebagai profesi. Kenapa harus ada kejadian seperti ini? Jadi teman-teman di Indonesia minta tolong banget ya untuk bahasanya dikuatkan banget gitu. Boleh dengan YouTube atau sebagainya, mendengarkan film dan sebagainya, monggo dievaluasi atau kursus, atau mungkin ikut di YouTube-nya Pak Imam sebelumnya gimana caranya, monggo di-improve. Dan kalau teman-teman udah 100% siap, nah boleh apply. Karena sayang kan nanti sudah berproses, sudah menunggu, sudah keluar biaya, dan harus dipulangkan juga, mungkin harus dipindahkan ke yang lain, kan butuh waktu penyesuaian lagi. Kasihan keluarga juga di Indonesia. Mungkin itu Pak. Ya, oke ya, kembali lagi ya, saya tekankan lagi ya tentang bahasa Inggris. Jadi ini saya bisa mengambil kesimpulan dari kasus itu, Mas, untuk berangkat ke Saudi Arabia itu sebetulnya sangat mudah. Iya. Oke, itu lebih mudah dari ke tempat lain. Ke UAE susah. Standarnya udah pakai standar Amerika tesnya juga. Ya. Masya Allah. Oke, jadi harus lancar bahasa Inggris baru bisa mengerjakan tes prometrik seperti itu. Nah ini kok bisa belum nggak bisa bahasa Inggris bisa lulus dan bisa sampai sana. Berarti ini poinnya apa yang bisa diambil? Untuk berangkat ke Saudi itu gampang, tapi jangan sampai itu ya dengan kegampangan ini kita justru malah berleha-leha, nggak apa ya, bersantai-santai, nggak mempersiapkan diri lebih baik dalam bahasa Inggrisnya. Jangan sampai perawat Indonesia udah sampai di sini dipulangkan gara-gara nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu ya, kan kayak gimana ya, gitu ya, rasanya gitu ya. Padahal udah sampai sini loh Pak. Iya seperti itu. Oke. Ya, jadi teman-teman ya, iyalah dimanapun berada, teman-teman yang pengen ke luar negeri, sekarang siapkan diri untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Mungkin itu Mas Mas Satya, ada lagi yang mau ditambahkan? Mau tanya Pak, kalau license dari Saudi apakah bisa convert Pak ke Dubai atau Kuwait, mana gitu Pak? Iya, dulu pernah didiskusikan gitu ya, tapi sekarang realisasinya belum ada. Nanti rencananya itu yang Middle East itu license-nya 1 gitu ya. Seperti di Eropa. Di Eropa itu kalau udah lulus di Belanda atau di Jerman itu bisa bekerja di negara Eropa manapun dengan 1 license saja. Ya. Pengennya gitu Pak. Ya. Jadi saya bisa ke mana-mana nanti. Nah, bisa tapi yang ide yang di Timur Tengah juga udah ada. Udah sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu gitu ya. Cuma sekarang kayaknya realisasinya belum jalan. Tapi insya Allah ke depannya harusnya ya setelah terintegrasi gitu ya, harusnya untuk license di Middle East bisa bekerja di sini ya. Dan di sini juga sudah mulai ada, karena di sini kan ada 7 emirat gitu ya. Ada license di Abu Dhabi, ada yang mau bekerja di Dubai harus ikut ujian di DHA, Dubai Health Authority. Kalau di Abu Dhabi ya Pak? Ya dekat, tapi license-nya beda-beda. Nah sekarang udah bisa itu yang sudah lulus tes di Dubai bisa di-convert ke Abu Dhabi. Nah itu antar negara bagian ya bisa. Nah nantinya kita berharap semoga terrealisasi convert antar negara Timur Tengah. Amin. Ya. Jadi, amin. Amin. Semoga insya Allah. Oke, terima kasih sekali Mas Satya Putra Lencana atas sharingnya hari ini dan atas waktunya. Sama-sama Pak Imam. Bisa berbagi, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman
perawat kita yang di Indonesia, dan ya ini apa ya, semoga Allah membalaslah dengan kita sharing ilmu yang bermanfaat gitu ya. Katanya ada satu pahala yang tidak terputus, itu salah satunya Masya Allah. ilmu yang bermanfaat, betul kan ya? Kayaknya. Betul Pak, Nah iya, betul. iya Semoga semoga. nanti saya berharap inisiasi Pak Imam yang di Jakarta tuh yang review center benar-benar bisa berkembang Pak, membantu teman-teman. Meskipun saya nggak merasakan langsung, mungkin teman-teman yang lain yang punya kesempatan yang sama masih muda bisa lebih matang, siap. Semoga Pak Imam dimudahkan berserta. Ya, terima kasih. Semoga Mas Satya juga dimudahkan rezekinya di situ. Pengantin baru, selamat. Barakallahu fikum. Dapat omongan, kerja suami istri, tambah makmur, tambah berkah. Di situ dengan sharing. Sama berat badan juga Pak. Iya, terima kasih. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi dengan membahas dengan tema yang lainnya. Ya, untuk teman-teman stay tune dan silakan yang belum subscribe nanti subscribe di channel ini, dan terkait dengan link-link nanti grup Saudi WhatsApp mohon bisa di-share dan Anda bisa cek nanti di deskripsi di bawah untuk teman-teman yang berminat di Saudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.